Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosialnya tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Karena itu, tidak heran jika banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila kita. Makna dari sila keempat ini yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Hal ini juga ada dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang kami berikan kepada mereka." Nah, hal ini menandakan bahwa musyawarah merupakan hal penting untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya sikap-sikap yang termasuk dalam nilai-nilai sila keempat Pancasila? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap manusia memiliki kehendak atau keinginan yang berbeda-beda satu sama lain. Walaupun ada persamaan antara keinginan orang yang satu dengan yang lain, namun secara keseluruhan berbeda. Tidak ada dua orang yang memiliki pemikiran yang sama persis di dunia ini. Orang yang kembar pun masih bisa bertengkar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh, saat merencanakan acara liburan keluarga, setiap anggota keluarga menyampaikan usulan tempat liburan kesukaan masing-masing. Misalnya, kamu ingin pergi ke botani, sedangkan adik dan kakakmu memiliki pilihan yang berbeda. Misalnya, mereka ingin pergi ke Papuma. Nah, kamu tidak bisa memaksakan apa yang kamu inginkan kepada orang lain karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Akibat dari adanya perbedaan keinginan itulah kita harus bisa menghormati orang lain dengan tidak memaksakan apa yang kita inginkan. Jika kita paksakan juga, maka yang pasti akan terjadi konflik antara diri kita dengan orang lain. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati orang lain. Jika kita tidak ingin dipaksa oleh orang lain, maka kita jangan memaksa orang lain melakukan apa yang kita mau. Yang kedua adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk yang beragam. Keberagaman yang terdapat di lingkungan kita dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan cara yang baik agar kepentingan bersama dapat lebih diutamakan. Cara yang sejalan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah melalui musyawarah. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
Jika terdapat perbedaan pendapat, perbedaan tersebut dapat dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan musyawarah, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Salah satu contoh bentuk musyawarah adalah keluarga memilih tempat berlibur bersama. Contoh yang sudah kita bahas tadi, misalnya kamu ingin berlibur ke Botani, sedangkan anggota keluarga lainnya ingin berlibur ke Papuma. Karena adanya perbedaan pendapat, maka hal ini harus diselesaikan dengan musyawarah, sehingga bisa disepakati tujuan berlibur bersama tanpa adanya konflik. Musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama tanpa adanya perselisihan, sehingga dapat menciptakan suasana rukun dan adil antar warga. Yang terakhir adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan seandainya dalam bermusyawarah ternyata pendapat kita ditolak? Sebagai anggota musyawarah, kita harus berlapang dada menerima hasil musyawarah. Hasil musyawarah yang diambil tentunya tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya, sehingga semua anggota dapat melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada unsur pemaksaan. Keputusan yang diambil dalam suatu musyawarah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota dalam musyawarah, agar nantinya hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dengan penuh keikhlasan. Manfaat musyawarah hakikatnya dapat mengajarkan pada para anggotanya tentang nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Musyawarah harusnya dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya demi kepentingan bersama. Demi kelancaran jalannya sebuah musyawarah, para anggota dianjurkan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Misalnya dengan cara menghormati pendapat yang disampaikan orang lain meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat kita. Tidak boleh memotong saat seseorang sedang menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak, apabila peraturan-peraturan tersebut kita ikuti dengan baik, insya Allah kegiatan musyawarah yang kita laksanakan akan berjalan dengan baik dan aman. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak video ini, semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa untuk membaca materi di buku paket halaman 15 sampai halaman 17 dan selesaikan tugas yang Bu Laras upload di Google Classroom. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.